Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Desember 2024 dengan judul Penyembuh Agung Manusia yang Celaka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mari kita ikuti penjelasannya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 16 hingga ayat 17. Inilah pekerjaanmu, menuntun jiwa-jiwa ke sumber air kehidupan. Semua yang memiliki kebenaran di dalam hati mereka sebagai asas yang hidup, yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, akan memiliki kesaksian hidup untuk diberikan kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Puji syukur kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi itu untuk dibagikan, bukan berhenti pada kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran harus diberitahukan kepada orang lain dan kemudian akan membimbing mereka pula. Firman itu, firman yang berharga, harus dimakan sebagai tubuh dari anak Allah. Biarlah tidak ada kesaksian yang lemah lesu dan mengantuk. Daripada membangkitkan keraguan, perkuatlah iman melalui setiap perkataan, sikap dan tindakan. Beritahukan bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup, kehidupan rohani yang sejati untuk diterima dan dibagikan. Bimbinglah orang lain yang sekarang sedang berada di atas pasir yang rapuh untuk berpijak di atas batu yang kokoh. Ada jiwa-jiwa yang harus dihidupkan kembali, dan banyak lagi yang harus menerima sukacita keselamatan ini ke dalam jiwa mereka sendiri. Mereka berada di dalam kesalahan. Mereka tidak membangun karakter yang benar, tetapi Allah ingin memulihkan sukacita mereka, bahkan sukacita yang diurapinya. Ini akan memberikan efisiensi dan kebahagiaan serta jaminan yang suci, suatu kesaksian yang hidup. Beritahukanlah kepada orang-orang melarat yang putus asa, yang tersesat dari jalan yang lurus. Beritahukan bahwa mereka tidak perlu putus asa. Ada kesembuhan, pembersihan bagi setiap jiwa yang mau datang kepada Kristus. Pada saat awan gelap menyelimuti jiwa, Kristus tidak jauh dari kita masing-masing. Kepada siapa kita akan pergi, jika bukan kepada Sang Penanggung dosa, Penyembuh agung manusia yang celaka? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Yohanes 6 ayat 68. Ada sukacita bagi semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya dan menghidupkan iman yang bekerja melalui kasih dan yang menyucikan jiwa. Yesus berkata, "Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Yohanes 15 ayat yang ke-17. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kelumpuhan telah merampok saraf dan otot rohani anak-anak Allah. Bangkitlah sekarang, saat ini juga, tanpa penundaan. Letter 93, tahun 1896. Renungkan lebih dalam. Apakah setiap perkataan, sikap, dan perbuatan saya menguatkan iman? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.